Selamat datang di podcast NFL satu-satunya di Indonesia. Baik, sama gue Fadil host kalian. Dan ya gue nggak main Madden, gue pensiunin dulu bentar deh, nggak mau gue main game kayak gitu tapi tetap jangan pensiun bang. Nggak mau game kayak gitu mulu, nggak ada yang sama, nggak mau gue. Tapi kenapa? $70 lo disuruh untuk beli roster update sama keringat. Iya makanya ngapain kan? Ngapain? Nggak ada perubahan sama sekali. Iya. Jadi udahlah nggak usah lah. Nggak usah lah. Yang lain aja lah. Ini mending bahas NFL yang Mahomes jadi 99 klub pak. Patrick Mahomes jadi 99 klub pak. Mahal. Ntar aja dah. Gue belinya pas diskon aja. Nah tapi bagi sama gue Fadil host kalian di Zero Knowledge Podcast. Dan yes, akhirnya NFL Indonesia 1000 subs. Yes. Alhamdulillah akhirnya setelah dari bulan Februari gua jalanin channel ini yang dimulai pasti kalau masih ingat pertama kali main Madden, terus gue tambah lagi kontennya dan ternyata direspon dengan sangat baik. Jadi karena ada 1000 subs seperti janji gua. Ada mau nggak? Lu mau nggak? Mau nggak? Mau? Lu mau? Anu mau? Oka mau? Mau lah. Oka mau? Bang, minta bang. Ayo. Oke, boleh. Cuman besok gue bakal rilis video giveaway. Itu ada caranya dan itu menurut gue mungkin giveaway yang tersulit yang mungkin bakal kalian jalanin kali ya. Karena ini jujur buat menangin ini kalian harus bikin sebuah cerita tuh. Dah, tunggu gue kasih spoiler. Dah, ceritanya apa? Nanti aja, tungguin aja. Gue suruh bikin cerita apa? Tungguin aja. Pokoknya intinya yang ceritanya menyentuh hati kita ya udah. Udah gitu. Mau kompetisi esai ya. Itu agak-agak mirip kompetisi. Iya, agak mirip udah kayak mau daftar kuliah S2 tau gak sih? Yo, itu ya cuman hadiahnya ini Pak. Ini kalau hadiahnya ini harus agak berat. Tugasnya nggak bisa cuman komen ini lagi, komen mau barangnya pakai kemarin. Jadi tungguin aja video giveaway. Jadi sama satu lagi, gue mau bikin pengumuman. Jadi karena ini musimnya udah mulai dan kita harus selalu update konten kita ke kalian, khususnya podcast, karena konten podcast adalah konten andalan kita. Jadi dengan ini kita memutuskan untuk mengangkat Oka sebagai regular kontributor kita. Congrats Oka, banget Oka. Thank you. Jadi sign the deal. Ya, jadi breaking news, Oka has signed multiple year contract with fully guaranteed money with no trade clause loh. Nah. Jadi thank you banget Oka udah join kita. Jadi semoga teks-teksnya yang mungkin ngeselin, yang bikin para netizen, siapa nih orang bikin teks kurang ajar ya, padahal juga ya misalnya tahu bikin teks ya mungkin nih para netizen yang ngefans Aaron Rodgers gara-gara nontonnya Hail Mary doang gitu kan, terus Oka bilang Rodgers jelek ya. Iya karena memang ini tuh gimana dong? Makanya jangan nonton Hail Mary-nya aja, nontonnya satu match full dong. Jadi yaudah, thank you banget buat Oka. Ditunggu teks-teksnya yang sangat panas. Nah yaudah kalau gitu nggak pakai lama, kita langsung mulai podcast hari ini. Kita bakal bahas posisi defensive back. Kalau udah nonton video one on one kemarin yang penjelasan defense kan, defensive back itu ada dua ya, safety sama cornerback. Nah cuman kemarin itu breaking newsnya banyak banget loh. Banyak banget. Nah, jadi yang pertama itu Chiefs resmi perpanjang kontrak head coach-nya Andy Reid sama GM-nya Brad Veach ya kalau salah ya. Iya, Brad Veach. Dua-duanya 6 tahun apa gimana sih? Gue 6 tahun ya dua-duanya ya? Andy Reid itu 6 tahun, Brad Veach masih ada undisclosed sih, jadi belum di reveal berapa tahunnya. Nah, Kak, menurut lu apakah Chiefs bakal jadi the next franchise karena perpanjang kontrak Andy Reid sama GM-nya? The next franchise-nya itu tetap kita akan paling banyak bergantungnya sama Patrick Mahomes juga ya. Dari perkembangan QB dan juga gimana
Andy Reid dan Brad Fitch ini bakal mempertahankan tim Super Bowl winning team mereka. Apakah prestasinya bakal konsisten untuk beberapa tahun ke depan? Tapi Andy Reid emang udah punya pedigree banget sih, udah punya legacy dari zaman dia masih di Eagles sampai dia ke Chiefs. Itu dia emang salah satu coach terbaik di NFL. Brad Fitch juga. Let's give some credit to Brad Fitch juga, karena setelah dia take over di 2018 dari John Dorsey, dia bisa nge-build tim yang berkompetitif banget dan selain itu juga offense dari Chiefs juga itu udah mulai berevolusi juga, udah nggak stagnan yang main safe kayak waktu zaman Alex Smith dulu. Sekarang udah ada Patrick Mahomes, sekarang mereka udah dievolusi ke banyak main spread offense juga dengan adanya Patrick Mahomes dan yang biasa spread offense. Jadi credit goes to the management juga sih, karena udah bikin tim sekompetitif ini. Oke. Menurut lo dengan Chiefs perpanjang kontrak Andy Reid sama GM-nya the next franchise gak? Bakal jadi the next Patriots gak? Nah, gitu. Why not? Kenapa? Why not? Kenapa enggak? Kenapa enggak kalau Chiefs jadi franchise buat 10 tahun mendatang ya? Karena basic mereka udah mendukung untuk menjadi sebuah dinasti. Punya franchise quarterback udah punya franchise player atau yang punya star player punya, coach yang coach yang udah kategori legend kayak Andy Reid, dengan kebijakan manajemen GM Brad Fitch yang masuk bagus, dan tahun lalu kan defense 2 musim sebelumnya deh, itu defense mereka tuh hitungannya berantakan. Chiefs, nah Chiefs dan tahun lalu semenjak mereka signing Tyrann Mathieu, itu defense mereka langsung berubah drastis, dan itu salah satu kredit buat Brad Fitch lah, buat keputusan yang bagus buat ngambil Tyrann Mathieu buat defense-nya Chiefs. Ya dengan pemain yang sekali berkomplit, yang tim yang komplit dari defense sampai offense, ya kenapa enggak buat jadi sebuah dinasti. Oke. Nah, itu tadi buat yang ini Chiefs. Terus selanjutnya, nah ini yang breaking news yang kemarin bener-bener bikin breaking ini, apalagi buat para pemain fantasy yang terlanjur ngedraft pemain ini. Leonard Fournette di wave loh. Nah, ini mungkin ada yang bingung ya. Bedanya rilis sama wave apa? Kalau rilis kan udah langsung jadi free agent. Kalau wave itu dia kayak masuk waiver gitu. Kalau misalnya lu main fantasy pasti tahu waiver ya. Nah, itu waiver itu nanti ada urutan timnya. Itu berdasarkan dari kayak draft ya. Nah, itu jadi berurutan dulu siapa yang mau. Kalau misalnya dia mau yang paling tinggi kan, berarti kemarin kan yang paling jelek itu kan si ini ya, Browns kan. Nah, kalau misalnya Browns mau ya berarti Browns yang dapat. Cuman ya kita tunggu dulu nih siapa yang bakal dapat waivernya. Nah, nih what happened with Jaguars? Lu bayangin dulu dari draft 2011 ke 2017 itu first round draft pick-nya nggak ada satupun yang bertahan di Jaguars loh. Nggak ada yang tahu. Bingung. Kenapa ini Jaguars ya? Mismanagement atau gimana gitu? Padahal 2017 tuh ibaratnya nih harapan para netizen udah haters banget sama Patriots. Tahu-tahu kan ya ada kontroversi, jadinya Jaguars nggak masuk ke AFC Championship ya dengan Saxon yang gila banget. Cuman ya gitulah. Nah, kenapa ini Jaguars ya? Why? Jaguars ini memang kayaknya ada salah di ini ya, di manajemen ya, di front office ya, karena bayangin aja, Mbak. Inti korpsnya dari Jaguars 2017 itu kayak Calais Campbell, Yannick Ngakoue, AJ Bouye itu udah hilang semua. Benar-benar core defense itu hilang semua. Udah pindah ke tim yang lain sampai Leonard Fournette yang sebenarnya masih capable buat carry the team, carry Jaguars sama Gardner Minshew sampai dilepas itu maunya itu kayak desperate move. Itu kayak bingung mau ngapain lagi. Entah tahun ini mereka tujuannya apa, kita juga nggak tahu itu mau bagaimana. Cuman kalau tanking sih kayaknya enggak ya, nggak mungkin tanking juga. Soalnya kan tahun ini mereka juga
drafting pemain defense yang buat menggantiin corpsnya AFC Champion itu oke lah. Kalau Evan Jason ya. Ada CJ Anderson di cornerback sama Clayton Jason di linebacker, dan juga Josh Allen tahun lalu juga masuk Pro Bowl. Itu ya maksudnya udah cukup lah untuk ngegantiin number dari sisa-sisa championship musim lalu. Cuman emang nggak tahu ya, ini kayak Jaguars nih memang ya udah mentok aja di situ aja, dan prediksi gue sih tahun depan mereka bakal first overall pick. First overall pick ya. Nah, ngomong first overall pick nih Kak. Kan ini kan udah ada keluar nih ya. Udah keluar bisik-bisik tetangga, bisik-bisik lambe-lambe NFL gini ya. Ini katanya sih, katanya, gue juga nggak tahu, gue baca-baca di Twitter ya. Ini kemungkinan besar Jaguars sengaja nge-trade banyak buat membuka era baru bersama Trevor Lawrence yang mungkin musim depan bakal declare draft. Dan pasti kalau draft ya otomatis lah, dia kan udah banyak yang dibilang talent college terbaik yang pernah ada gitu kan katanya. Tapi gimana Kak? Menurut lu gimana Kak? Gue nggak bisa jawab kalau untuk apakah Trevor Lawrence bakal declare draft tahun depan atau enggak. Cuman yang pasti salah satu intention atau maksud Jaguars ini untuk nge-trade banyak pemain dan juga ada yang dirilis ini, pertama mereka mau stock up draft picks untuk tahun depan. Karena kalau dilihat dari tim sebelum di trade pun mereka udah nggak kelihatan kompetitif, dan kenapa harus dipaksain mereka untuk coba-coba contending lagi kalau misalkan udah ketahuan kalau mereka nggak akan coba masuk ke playoff daripada terlalu banyak gaji yang harus dibayar atau buang-buang waktu aja, mendingan langsung stock up picks aja buat tahun depan, siap-siap lagi contending, bikin tim baru. Lalu juga beberapa rilis main juga ini juga karena mereka bakal free up cap space, dan lagi itu juga untuk bersiap-siap untuk contending di mungkin 2021, 2022. Dan juga ini memang tujuannya untuk free up cap space dan juga untuk perbanyak draft picks mereka sih, supaya mereka bisa bikin the new Jacksonville yang baru dengan draft picks mereka yang banyak untuk beberapa tahun ke depan, sama dengan banyaknya cap space mereka bisa sign free agents lagi di 2021 nanti. Oke. Nah, next ini ada berita kemungkinan pemain ini holding out ya. Ini Alvin Kamara yang nggak datang ke practice karena ada kontrak issue. Nah, ini kalau menurut lo gimana? Apakah Alvin Kamara pantas buat dapat big contract buat sama Saints? Big contract as in McCaffrey's value sih enggak ya. Mungkin di range antara 12 sampai 14 maybe Saints bisa accept di situ. Dan kita harus notice di sini bahwa hold out buat pemain ini udah mulai dibatasin dan mulai nggak beneficial juga buat pemain. Karena ada efek negatifnya kalau mereka hold out. Pertama, mereka dapat fine-nya sekarang lebih gede dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Kalau hold out itu $10,000 untuk setiap training camp day yang di skip sama pemainnya. $2,000? Dan juga $10,000, $4,000 atau $40,000 ya. Gila, gede banget gitu. Itu gara-gara CBA baru ya? Iya, sekarang dengan ada CBA baru itu udah owner juga nggak mau pusing-pusing dengan holdout pemain kan. Iya. Dan juga kalau misalkan mereka absen sekitar 5 hari di training camp, itu mereka bakal kehilangan accrual year atau year of experience mereka di NFL, sehingga mereka jadi nggak bisa masuk free agent. Jadi masuknya jadi waiver. Oke. Kalau beberapa tahun lalu itu sekitar 30 hari training camp baru kehilangan accrual year. Sekarang mereka udah diganti jadi 5 hari doang. Jadi lebih cepat ya. Alvin Kamara tuh holdoutnya hanya bisa 5 hari doang untuk negosiasi kontrak sama New Orleans Saints. Oke. Tapi kalau menurut lo Alvin Kamara termasuk top 5 running back gak? Untuk top 5 sih
Alvin Kamara memang udah termasuk top 5 ya, karena dengan dual ability-nya dia sebagai running back dan pas catching running back yang udah kita tahu benar-benar diutilize banget sama Drew Brees. Dan tapi kalau mau masalah nilai atau kontak yang tadi dibilang sama Oka untuk sekelas segede Christian McCaffrey sih nggak mungkin juga, karena ya Alvin Kamara pun juga punya injury history yang cukup mengganggu dia juga gitu. Dan kalau udah injury-nya udah masuk, itu bakal mengganggu dia dan absennya juga bisa bakal cukup lama gitu. Oke. Nah, nih sekedar info nih, Kamara di final year dari kontrak dia 4 tahun 3.860.000 deal. Dia berarti di draftnya itu draft ke third round ya? Third round ya? Dia third round. Ya? Dia third round di picknya New Orleans. Waktu itu dia New Orleans trade up dari posisinya 49ers. Iya, di third round. Early third round. Oh, early third round. Di sekarang ini buat yang tahun sekarang ini best sellernya itu 2.130.000. Nah, jadi kita lihat nih apakah Saints bakal nge-extend Alvin Kamara atau enggak. Nah, berita terakhir ini berita yang sangat menyedihkan ya buat fans Chargers, karena Derwin James gak bakal main lagi musim ini karena cedera lutut dan harus menjalani operasi, jadinya keluar 6-8 bulan, bukan minggu loh, bulan. Kalau udah 6 bulan itu udah pasti nggak main sih. Karena udah pasti IR tuh. Iya, karena musim NFL itu idealnya 6-7 bulan. Nah, ini 6-8 bulan ya udah. Nah, jadi kalau menurut lu apakah dengan Derwin James out for season ini bakal ngasih dampak besar ke defensive back-nya Chargers? Pastinya iya ya, soalnya Derwin James ini kan memang menjadi core di secondary di Chargers. Selain Chris Harris sama Desmond King ya, safety unggulan mereka ya Derwin James gitu. Dan buktinya udah terjadi ketika dia rookie season. Makanya defense Chargers pada rookie season Derwin James, yaitu tahun 2018 bisa sampai 12-4, itu karena adanya Derwin James itu yang ngejaga di belakang. Tahun lalu makanya ketika Derwin James gak main dan absen, jadinya rekornya turun karena defense-nya untuk ngejaga bola-bola atas itu nggak ada. Sekarang ditambah Derwin James cedera, ya otomatis safety itu menjadi weak spot-nya Chargers. Oke. Nah, weak spot-nya Chargers. Kak, kalau menurut tuh dengan Derwin James cedera lagi, kan musim kemarin sempat main 5 match tapi habis itu cedera ya. Dan musim ini cedera 5 match. Nah, terus musim ini out for season. Kalau menurut tuh sebagai GM Chargers, apa yang lo lakukan ke Derwin James? Karena musim depan udah tahun terakhir dia kontrak rookie loh. Apakah lo bakal ambil 5th year option apa gimana kalau jadi GM-nya Chargers? 5th year option, gue kalau sebagai GM gue akan coba evaluate dia di tahun terakhir sih. Jadi apakah dia bakal fit juga di tahun terakhir? Sebagai GM gue tetap akan mempertahankan dia sampai kontraknya selesai aja. Jadi gue nggak perlu pusing-pusing untuk nge-waive dia. Juga ya siapa tahu dia tahun keempat tiba-tiba dia pulih seperti 100% lagi dan balik ke level Pro Bowl lagi kayak waktu dia rookie season. Jadi gue akan pertahanin dia sih. Berarti kalau gitu ada kemungkinan besar kalau Derwin James 100% pulih bisa jadi pemenang comeback of the year 2021 ya? Bisa jadi. Kandidat besar sih. Kandidat besar ya. Oke. Pasti. Nah, itu tadi kita udah bahas breaking newsnya, jadi kita langsung ke pembahasan utama. Kita pertama ke posisi ini dulu kali ya, yang posisi defense line yang mungkin banyak ditonton sama netizen karena ya again #netizen suka flashy plays. Nah, ini kita bahas cornerback dulu ya, habis itu safety ya. Nah, cornerback, Kak, siapa menurut lo cornerback yang bakal naik di 2020? Gue akan coba ambil nama yang agak nggak terlalu populer juga. Oh, siapa tuh? Gue akan ambil cornerback dari Tampa Bay Buccaneers. Oh. Sekarang udah third year, Carlton Davis.
Carlton Davis. Iya, Carlton Davis. Siapa namanya? Sorry. Jadi Carlton Davis ini dia Carlton Davis ya. Udah tahun ketiga, ya. Ah. Dia second round dari Tampa Bay di 2018. Sekarang udah jadi ya number one cornerback di Tampa Bay sih. Aha. Kenapa lo pilih dia? Oh ya. Jadi gue pilih Carlton Davis karena dari raw stats-nya. Raw stats mungkin dia cuma one interception, jadi nggak terlalu impresif di atas kertas. Tapi kalau misalkan kita lihat berapa banyak dia targeted dan berapa banyak dia allow completion, wah gila banget sih. Jadi gue baru aja cek tadi beberapa saat yang lalu juga, kalau dia adalah most targeted cornerback di NFL. Oh iya, wow. Dengan 117 targeted, tapi coba berapa lu coba tebak berapa completion-nya dia allowed? 70. Lower than that. Ah iya. 58. 50. Wow. 58 completed dari 117. 117 ya tadi? Ya, jadi dia completion percentage-nya itu di bawah 50%. Wow, oke. Lebih bagus Boleh dari juga. Defensive Player of the Year kemarin, Stephon Gilmore. Oh, wow. Ya. Tapi mungkin kalau untuk passer rating allowed itu dia agak inflated gara-gara dia beberapa kali sempat busted coverage juga, jadi dia allow 6 touchdown. Tapi ya itu ke busted coverage juga dan juga ada miscommunication. Dan pastinya dia bakal lebih improve di 2020 dengan defense-nya di Buccaneers ini juga dia rank third overall di NFL. Dan juga untuk pass defense-nya mereka masih di middle of the pack sih, masih 12. Tapi dengan beberapa off-season acquisition sih mereka bisa improve kalau gue lihat. Terutama dengan maturity dari beberapa pemainnya. Oke, nah sekarang ke Nuha, siapa menurut lo cornerback yang bakal naik di 2020? Ini banyak nama-nama yang tanda kutip flashy ya sebenarnya. Flashy, banyak banget. Kayak flashy. Ada kayak Jalen Ramsey, kayak Stephon Gilmore. Tapi sebenarnya gue mau jawab Jalen Ramsey, cuman kayaknya masa terlalu bias lah sama tim. Jangan. Gue bakal pilih yang bakal naik. Gue akan pilih Tre'Davious White. Tre'Davious White. Oke, kenapa Tre'Davious White? Tahun lalu kan Tre'Davious White global ya. Dan itu bukan karena dia global, berarti permainan corner dia berarti udah di-recognize sama banyak tim lain kalau dia kan such a really good cornerback. Apalagi tahun lalu dia dapat 4 interception. 4 interception ya untuk bukan cornerback ya bagus, dan maksudnya main cornerback itu nggak harus interception aja kan. Dia juga bisa ya disallow throwing ball atau segala stat yang segala macam. Dan apalagi AFC East ya what do you want to depend gitu loh. Timnya juga ya biasa-biasa aja. Patriots biasa aja sekarang. Iya. Nggak perlu takut sama Patriots sekarang. Terus juga Dolphins, terus juga sama Jets. Ya itu Tre'Davious White dapat sarapan enak itu dari Cam Newton, dari Sam Darnold, dari Tua, itu dapat bola-bola enak semua itu kalau mau ditangkap. Makanya Tre'Davious White startnya bakal meningkat tau. Tre'Davious White ya, oke. Kalau gue bakal pilih pemain yang mungkin ini hanya fans tim ini yang tahu dia, cuman kalau lain pada nggak tahu nih. Siapa dia? Dia adalah dulu satu kampus sama Lamar Jackson, siapa tuh? Satu draft juga sama Lamar Jackson. Pas Lamar Jackson di draft, dia lagi di waiting room, habis di draft dia langsung congrats ke Lamar tuh, siapa tuh? Ayo. Coba tebak. Apalagi Drake ya? Hah? Cornerback? Dari Louisville berarti. Louisville. Siapa itu? Siapa? Ayo. Gue lupa ya. Ayo. 5, 4, 3, 2, 1. Dia adalah Jair Alexander. Kalau gue milihnya dia. Jair. Karena gini. Oke, di Green Bay Packers kan ada juga ini ya, ada si
Namanya siapa tuh si partnernya Darnell Savage ya? Kevin King. Ya, Sama Kevin King. Ada Kevin King. Tapi gue selalu perhatiin Jaire Alexander main. Kalau lihat nih ya statsnya Jaire Alexander pas dia musim kemarin di Packers, dia itu pas defense-nya iya sih, pas defense-nya nggak terlalu pas defended apa pas defended ya nggak terlalu tinggi, 11 pas defended. Sama dia bikin interception dia 17 sorry salah tadi 2018. Nah 2019 dia 17 pas defended, interceptionnya 1. Cuma sebenarnya cornerback kalau bikin interception rada susah ya. Nah terus sama ini nih, dia passer rating allowed-nya ini 85,8 yang kalau gua cek sih ini angkanya kalau di ini ya di Pro Football Reference ya, Advanced Stats ya, menurut gua PFF versi gratisannya. Ini ya dia kan peringkatnya di 90-an, cuman kan sebenarnya harus ada di filtering berapa kali minimum, harus ada minimum targeted pass-nya kan biar lebih enak gitu kan nge-filtering datanya. Nah, ini dia kalau semua pemain dia kan emang peringkatnya 95 ya, cuman kan harus di filtering lagi balik lagi. Nah, tapi ini kan kalau lihat ini passer ratingnya jarak angkanya rapet banget. Nah, terus ini targetednya si Jaire ini Jaire sama kayak Carlton Davis, dia itu targetednya 110 kali di targeted pass. Cuman dia allowed completion-nya 59. Jadi ya allowed completion passer percentage-nya kan sekitar 53,6%, tapi menurut gua dia bakalan jadi the next big star cornerback di NFL sih. Gue milihnya Jaire Alexander. Nah, itu cornerback yang naik. Sekarang kita ke cornerback yang bakal turun di 2020 menurut Okas ya. Menurut Nuha deh sekarang. Menurut Nuha siapa? Yang turun ini agak sulit ya, karena memang cornerback ini cukup dari secara overall performa mereka tuh memang ya cukup sering konsisten, bahkan di umur yang udah lumayan uzur pun masih bisa produksi angka-angka yang lumayan, kayak Richard Sherman itu angka secara statistik dia masih bagus walaupun udah tua ya. Cuman kalau disuruh milih, tadi gue harus siap listnya. Oke. Gua bakal milih Patrick Peterson dari Arizona Cardinals. Coba? Patrick Peterson dari Cardinals. Kenapa ya, Patrick Peterson? Iya. Ya, simpelnya sih begini ya. Tahun lalu kan Arizona Cardinals tuh the worst defense lah. The worst defense di NFL. Even kehadiran Patrick Peterson tuh yang 4 kali Pro Bowl tuh nggak ngebantu banyak gitu loh. Nggak ngebantu banyak. Emang masih still one of the best cornerback, but I don't think all of the defense will gonna help the Cardinals. Apalagi kan sekarang udah ada Isaiah Simmons ya. Isaiah Simmons itu the most versatile rookie ever. Cornerback bisa, linebacker bisa, safety bisa. Jadi posisi dia sebagai cornerback itu sebenarnya juga masih dalam tanda kutip tanda tanya. Karena ya ada Isaiah Simmons ini. Lu mau mainin Isaiah Simmons dimanapun, kalau misalnya ada satu pemain yang nggak perform secara bagus, Isaiah Simmons bisa siap untuk mengisi. Itu hati-hati sama Isaiah Simmons. Isaiah Simmons ya, oke. Berarti karena pengaruh Isaiah Simmons ya, jadi Peterson nih, sorry. Patrick Peterson. Iya. Patrick Peterson kemungkinan bisa turun ya? Bisa jadi. Oke. Sekarang Oka, siapa Kak? Gue akan masih di 2011 draft juga, sama kayak Patrick Peterson, gue akan pilih Richard Sherman. Ini baru nih. Kenapa Richard Sherman? Ya, dia juga kayak Patrick Peterson juga sih, dia udah cukup veteran juga di NFL, dan dia sekarang juga di tahun terakhir dia kontrak di 49ers. Cuman ya
cornerback itu jarang bisa untuk konsisten di usia 30 ke atas. Sedangkan Sherman sekarang udah mau 32. Udah mau 32 tahun dan juga udah punya injury history juga. Iya. Dan beberapa kali di playoff juga dia sempat ke-expose juga karena dia udah nggak sekencang dulu dan dia udah nggak bisa jadi corner ya pas dia masih di Seahawks. Jadi gue sih ngelihat juga apalagi dengan NFC West itu udah makin serem juga untuk passingnya. Udah ada Russell Wilson di Seahawks, terus habis itu di Rams juga masih ada ya gitulah ya. Jared Goff, sebut dong namanya, Jared Goff. Sebut dong. Jared Goff, iya. Gitu dong. Lanjut. I'm gonna pretend to optimistic about him. Dan juga untuk Cardinals juga, sekarang mereka makin improve juga dengan ada Kyler Murray, terus lebih itu udah ada DeAndre Hopkins. Jadi ya, sih nggak ngelihat dia bakal balik lagi ke All-Pro caliber cornerback kayak musim lalu sih. Ya, jadi kemungkinan gue ngelihatnya ada drop off aja dari performance-nya dia depan. Oke. Richard Sherman ya. Kalau gue, ini kan lo berdua tadi milihnya 2 pemain di NFC West ya. Sekarang gue ke pemain kita dari West langsung banting setir ke East ya. Berarti 180 derajat. Clue-nya adalah dia baru sign. Siapa ya? Baru banget sign. Logan Ryan bukan? Tuh. Logan Ryan. Karena gini, gua kemarin jujur gua favoritin Logan Ryan sebagai cornerback yang yang anti mainstream ya. Karena gila loh, Logan Ryan tuh kemarin bikin 4 interception loh. Itu bagus sih itu. Itu tertinggi kan 5 ya. 5 apa 6 gue lupa. 5. Logan Ryan 4 dan dia adalah ya maaf ya fans Patriots, dia yang mengakhiri Dynasty Patriots dengan pick 6-nya di terakhir. Maaf ya fans Patriots. Nah, pas defended dia kemarin 18, lumayan tinggi. Terus dia, force fumble-nya buat cornerback 4 itu gede loh. Cornerback. Itu gede dong. Gede loh, karena kan cornerback jaga kan pasti langsung nalurinya langsung antara ngeblok bola, ngepas defended atau enggak ya harus abis ditangkap langsung lepasin bola kan. Nah, itu kan susah. Ini force fumble buat Logan Ryan tuh gede loh. Terus dia nih buat cornerback juga, ini combine tackles-nya 113 combine tackles tuh, cornerback segitu tinggi banget. Karena kan itu kan udah angka-angka linebacker sama safety kan biasanya. Terus dia juga QB hits-nya kemarin 8 loh. Cornerback QB hits 8 gede, serius. Nah, kalau advanced stats-nya, kalau diambil dari Pro Football Reference, dia itu kemarin targeted-nya 103 kali. Allowed completion-nya 68. Allowed completion percentage-nya 66%. Nah, cuman dia desain sama Giants. Aduh. Tapi ya kalau menurut gue ya daripada Logan Ryan gak punya tim lagi ya udahlah desain sama Giants. Cuman lagi-lagi Giants. Gue feelingnya ya dia bakal kerja sendiri sih di Giants. Menurut gue Logan Ryan bakal carry Giants defense on his back. Berarti setiap match dia harus dipijit itu. Pegel dia bawa Giants on his back. Ini cornerback ya benar. Iya makanya jadi menurut gue ya banyak bersabar ya Logan Ryan di Giants ya. Tapi ya cuman gue mau perhatiin dulu nih Logan Ryan kalau misalnya dia bisa stop WR-nya Dallas tuh, si Amari Cooper, si CD Lamb, terus di Washington Football Team. WFT. Aduh, kapan sih rilis nama timnya? WFT ada Terry McLaurin, terus di Eagles. Ya, Jalen Reagor-nya kemarin cedera juga ya. Aduh, ini nih, Jinx nih. Nuh nih, kemarin dia nih Jalen. Weh, Apot believe in him, man. Apot believe in Jalen Reagor yang sekarang cedera, Nah, kita lihat nih Logan Ryan. Jinx is too real ya. Tapi gue penasaran nih Logan Ryan pas dia match up 2 kali lawan Cowboys sih. Kalau dia bisa stop antara Amari Cooper atau CD Lamb, wah berarti
Sorry, gue salah ngomong. Tapi kalau misalnya nggak bisa stop, menurut gue ya tetap Logan Ryan bakal jadi turun sih di cornerback di 2020. Nah, itu buat cornerback. Kita terakhir langsung ke posisi safety nih. Kalau safety kan ada dua, kan free safety sama strong safety. Kalau kalian nonton one-on-one defense kan itu kan udah beda banget ya. Strong safety kan biasanya dia buat ngejaga short to mid route kan, passing route, sama buat jagain rushing kalau misalnya rushingnya tengah atau kemana gitu kan, biar cepet, biar nggak terlalu banyak gain yards-nya. Kalau free safety kan dia khusus buat jaga deep route gitu kan. Nah, cuman kan ya kita langsung kompokin aja langsung satu jadi safety ya. Nah, kalau menurut Oka siapa Kak safety yang bakal naik? Gue akan ambil safety dari tim dengan yang punya defense yang gue favoritin. Bukan Texans, tapi di Vikings. Jadi gue akan ambil Anthony Harris. Anthony Harris. Nah, gue nih ya jujur ya. Oke, mungkin nih para netizen ya nonton safety Tyrann Mathieu min atau siapa ya? Ya tim gue Minkah Fitzpatrick min. Jamal Adams min. Enggak. Lu harus nonton duo Anthony Harris sama Harrison Smith. Harrison Smith menurut gua undoubtedly the best safety in the league. Harrison Smith. Ya. Smith itu ngeri, man. Tapi tandemnya menurut gua juga mantep Anthony Harris. Kenapa Kak Anthony Harris? Anthony Harris karena satu raw stats-nya aja dia adalah co-leader dari interception musim lalu. Iya. Dan dia juga dari Pro Football Focus juga sih, dia adalah salah satu safety dengan grade terbaik di NFL. Dengan grade-nya dia itu di atas 90. Wush. Mantap emang Anthony Di atas 90. Dan dia juga di NFL juga first in coverage grades juga dari PFF. Dia 91, ini benar-benar buat pemain kayak Anthony Harris yang dia mainnya free safety dan dia juga harus banyak cover. Let's not sleeping on Vikings anymore sih. Let's not sleep on them anymore karena safety mereka tuh benar-benar shut down to the max. Iya. Gila. Wah. Mantep deh emang duo Vikings sama mantep. Dan ini kalau gua agak dikit ya. Kemarin kan juga Vikings di front seven-nya baru aja nge-trade buat Yannick Ngakoue kan. Nah tuh. Hati-hati loh Vikings nih. Cuman kan kita bahasa kenapa? Iya. Itu Rodgers juga pasti bakal patah kaki tuh. Iya tuh. Nah, ini siap-siap aja nih. Lihat Yannick Ngakoue masuk mungkin yang ngefek lumayan gede nih buat pas defense nih, apalagi Vikings duo defense safety-nya kan the best in the league ya. Nah, siapa safety yang bakal naik? Safety yang bakal naik. Tadinya sih gue mau nyebutin Harrison Smith ya, tapi karena Vikings sudah disebutin, gue akan pindah ke tim rival ya. Yang mana nih? Kan ada 3. Kita sedikit geser ke negara bagian Illinois, Chicago Bears. So I'm gonna pick Eddie Jackson. Eddie Jackson. Kenapa Eddie Jackson? Yeah. Nice. Eddie Jackson. Kalau dari start tahun lalu tuh emang secara overall ya, turun itu Bears tuh emang turun parah. Turun parah ya. Nggak itu dari offense, nggak itu dari defense. Emang turun banget. Makanya tahun ini tuh bakal menjadi revenge season-nya Bears. Statistik tahun lalu, kalau misalnya menurut Pro Football Reference ya, itu kalau Eddie Jackson, dia mainnya full 16 kali, dan fumble recovery-nya 1. Which is, not bad lah, gitu loh, untuk tahun lalu. Yang sebenarnya sih emang overall-nya jelek ya, untuk secara cuma untuk stats-nya Eddie Jackson sendiri, intercept-nya 2, itu ya bagus gitu loh. Terus dia tackle-nya juga 60, terus tackle for loss-nya ada 5, itu ya this player is still good enough for carry the defense of Bears selain Khalil Mack yang ada di linebacker di depan itu. Dan kalau ngelihat mainnya Eddie Jackson itu emang yang bagus, emang benar-benar bagus banget untuk seorang sekali berdefense Pro Bowl, apalagi dia pernah Pro Bowl gitu loh. Makanya
tahu ini defense-nya Bears bakal mengerikan lagi, bakal nge-carry timnya lagi ya. So itu saya emang offense-nya agak babuk, cuman defense-nya itu one of the best in NFL, man. You can put respect to the Bears. Oke. Berarti Eddie Jackson di Bears. Kalau gue pilih pemain yang mungkin akan merepotkan Mahomes di AFC West. Dan ini safety yang orang gak banyak banget yang tahu, tapi gue udah perhatiin nih orang, wah gokil nih orang. Dan kemarin dia Pro Bowl snap lagi, kampret. Dan dia juga gak masuk NFL 100. Anjir, kesel gue. Padahal gue udah nungguin nih, kok gak masuk nih orang. Tapi kok ternyata dia masuknya honorable mention. Nah, siapakah dia? Ayo. Justin Simmons ya. Nah, Justin Simmons. Justin Simmons. Lu kalau ya buat kalian para penganut nih flashy plays pasti ya nggak nonton Justin Simmons. Kalau gue mah nonton semuanya, dan gue liat Justin Simmons itu, wah gila, gue liat gila nih safety. Lu bayangin aja, dia itu ini kan free safety kan. Cuman dia bisa nge-cover mid route loh, gila apa pass coverage dia. Pass coverage itu nih misalnya dari jauh dia ngeliat ada mid route masuk nih. Misalnya dia ada receiver main pakai in ya, atau main mesh gitu, atau dia main post gitu. Postnya post yang pendek ya, post yang panjang ya. Gue lupa. Ya slant lah misalnya. Dia langsung maju, langsung dapat. Mereka gila Justin Simmons. Ini kalau lo lihat dari stats ya. Kalau statsnya itu Justin Simmons kemarin pass defendednya 15, meningkat sangat drastis dari tahun 2018 yang dia cuman bikin 4 loh. Dari 4 ke 15. Terus dia bikin 4 interception. Terus dia tackle-nya 93, tackle for loss ya 2 gak apa-apa lah ya. Nah, ya malum karena kan free safety kan pasti jauh banget. Nah, menurut gua ini dengan kepergian, ya sebenarnya sih nggak nyambung juga ya kan, Chris Harris kan cornerback, cuman kan ya cornerback sama safety harus ada koordinasi juga kan karena sama-sama defensive back. Tapi menurut gua ini Justin Simmons bakal jadi kunci dari pass defense-nya Broncos, karena wow gila sih. Lu kalau nonton nih, abis nonton podcast ini atau dengerin podcast ini, lu nonton highlights-nya Justin Simmons 2019. Lu lihat pass coverage dia dari jauh langsung cepet banget masuk ke bagian mid, langsung nangkis bola atau nge-force incomplete. Justin Simmons menurut gue yang bakal jadi pemain yang safety yang bakal naik di 2019. Dan mungkin menurut gue ya Justin Simmons akan masuk ke kelas-kelasnya Jamal Adams sama Harrison Smith. Menurut gue bisa banget malah. Jadi gue milihnya Justin Simmons. Nah terakhir, safety yang turun siapa? Kalau Nuha? Safety yang turun ya gue bakal pilih ya yang namanya lagi hot lah beberapa waktu belakangan, Earl Thomas. Siapa? Earl Thomas. Earl Thomas. Ya, Kenapa Earl Thomas? Yang belum dapat tim nih sekarang dia. Iya, belum dapat tim. Kenapa? Ya oke lah, selama di Baltimore kemarin musim lalu statistiknya ya oke lah. Dia walaupun mainnya 15 kali, terus interceptnya 2, terus tacklesnya 49, asisnya apa sih? Bukan asisting, sorry. Oh ya, assist on tackle itunya 17 kali, terus tackle for loss-nya 2 kali. Dan dia strong safety kan, jadinya dia bisa main blitz, emang dia jago main blitz, dan QB hits-nya 6 kali. Emang bagus banget dia sebagai safety. Tapi ya dengan masalah dia temperamen yang dia bahkan di Ravens saja masa berantem sama teammate-nya sendiri, itu kan udah jadi problem, udah jadi masalah gitu, udah jadi masalah secara personal. Dan lagi sekarang dia masih masih free agent, masih belum ada tim yang mau nampung dia. Emang ada bakal kayak gosip atau rumor dia bakal ke Texas, entah Cowboys atau mungkin ke Texans. Ya paling enggak kan dia paling cuma dapat 1 year deal sebagai proof aja, ini is he still good to be a starting safety. Ya sebenarnya kalau menurut gue menurunnya secara statistik mungkin nggak begitu seberapa, cuman personalitinya dia itu bakal ngeganggu tim kalau misalnya dia melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakuin
ketika dia di Baltimore ya itu berantem sama teman sendiri, dan personal di luarnya juga ya quote unquote bermasalah gitu loh. Bawa beceng terus menodong istrinya sendiri gitu. Iya, bagian Ya, itu ketahuan ke gap bermasalah selingkuh. banget, Aduh. Game selingkuh ya. Aduh. Ya, it's gonna be a tough year for Thomas. Oke, Thomas. Oke. Oke, coba Kak. Gue akan ke NFC West lagi. Dan ini namanya dia baru aja di trade ke NFC West team. Tahu dong. Tahu dong. Ini kayak gue juga sama nih pilihannya sama lu nih. Iya, jadi gue akan pilih Jamal Adams. Nah, iya. Kenapa Jamal Adams? Gue ntar bakal nambahin dari lu deh. Oke. Jadi kenapa Jamal Adams? Karena salah satu strength-nya dari Jamal Adams ini adalah dia box safety banget, dan dia punya spesialisasi untuk blitz. Dan dia New York Jets sendiri mereka banyak masukin blitz package ke defense mereka. Jadi makanya Jamal Adams bisa thrive in those schemes. Tapi gue nggak ngelihat itu bisa translate ke Seahawks sendiri sih, karena Seahawks ini juga cara mereka defense itu beda banget dengan New York Jets. Mereka nggak banyak main blitz, mereka jarang utilize untuk safety kayak Jamal Adams. Mereka tuh banyaknya lebih banyak cover 3 yang soft cover gitu sih. Jadi mereka jarang untuk masang strong safety di dekat line of scrimmage buat ngebantu ngeblitz defensive line. Mereka main 4-3, which is mereka juga nggak banyak generate pressure, walaupun waktu musim kemarin sempat ada Jadeveon Clowney dari Texans. Kenapa harus third round pick? Dan Jamal Adams ini gue nggak rasa bahwa dia bisa replicate performa dia di New York Jets ke Seattle Seahawks. Mungkin bakal agak rocky sedikit sih, agak canggung sedikit mereka Jamal Adams di Seahawks selama dia masih adjust untuk defensive scheme-nya mereka. Jadi gue ngeliat kalau dia bakal sedikit turun secara performa dan juga secara stats musim depan. Oke. Nah, kalau gue bakal bahas ini ya. Gue bakal bahas dari segi stats. Cuman gue setuju juga dari kata lo, Kak. Di Jets kan dia emang mainnya tuh big hit, suka ngeblitzin QB kan. Powerful. Ya kan, apalagi yang memorable itu yang dia malingin bola dari tangan Daniel Jones, dari tangan Daniel Jones tuh, yang langsung disabet tuh, dia tarikin tuh bolanya tuh. Nah, cuman di Seahawks gue nggak pernah merhatiin safety-nya ngeblitz loh, nggak pernah gue lihat. Sejauh ini tahun lalu gue nonton sih enggak ya. Enggak. Belum pernah sekalipun ngeblitz. Nggak sesering Jamal Adams pas di Jets, makanya nih gue nggak yakin Jamal Adams bakal bisa merubah playing style-nya ya, kayak dia pas di Jets ya, karena ya dia pindah ke Seahawks yang bener-bener beda banget playing style-nya, jadi ya menurut gue dia bakal kesusahan sih di 2020. Nah, ini kalau dari stats-nya nih Jamal Adams itu kemarin dia 7 pass defended kan, 2 forced fumble, salah satunya yang touchdown itu yang Daniel Jones kan. Terus juga kalau ini yang menarik, ini dia QB hits-nya naik 13. Berarti kan dia kan again like you said kan Oka sama gua kan. Jamal Adams kemarin itu sering banget ngeblitz QB kan. Iya, sering banget. Iya kan. Cuman tackle-nya nurun lumayan jauh loh. Dari 2018 yang dia bikin 115 combine tackle, dia kemarin bikinnya 75. Terus kalau tackle for loss-nya itu kan lagi-lagi gue bilang nih, dari 2017 sampai 2019 dia dari 17 sampai 2018 sama persis 9. Kemarin 2019 tackle for loss dia 10. Nah, lagi-lagi gue bilang kan, Jamal Adams itu di Jets emang sering banget maju. Cuman ya gue gak yakin dia di Seahawks bakal kayak gitu. Apakah dia bisa menahan dirinya buat ngeblitz demi
nyesuaiin sama playbook Seahawks yang lebih banyak pass coverage apa gimana, kita lihat nih ntar Jamal Adams. Kalau misalnya enggak ya menurut gue dia bakal kesusahan sih di 2020 sih gitu. Gimana Kak kalau menurut? Dan di Seahawks juga untuk posisi strong safety mereka utilize strong safety untuk run stop aja, untuk run stop di bagian middle-nya. Jadi di bagian kita bisa ambil contoh satu best strong safety di NFL dulu, Cam Chancellor. Chancellor ini dia walaupun dia sering big hits tapi dia jarang ngeblitz. Dia dia banyak untuk run defense di tengah dan juga kadang untuk bantu coverage sama Earl Thomas di belakang itu dia bisa juga. Dan untuk di Jamal Adams di New York Jets itu jarang dia dapat posisi dia di mana dia harus banyak coverage di belakang. Mungkin musim-musim sebelumnya dia sempat punya dapat beberapa kali snap dia harus cover 1, cover 2. Tapi kalau di 2019 dia banyak banget mereka masukin blitz package. Di blitz package ini jadi dia strong safety itu maju ke line of scrimmage atau di belakang defensive line dia harus blitz QB atau dia harus running back di belakang. Di 2019 juga kan lu pasti juga udah lihat juga dia untuk tackle for loss-nya dia itu ya konsisten 9-10. Iya. Hitsnya dia nambah drastis jadi 13. Nah, QB hitsnya iya. Ya, makanya apakah dia bisa translate performa dia di New York Jets ke Seahawks dengan defensive scheme yang benar-benar beda, ya kita lihat aja sih. Oke, jadi itu buat podcast sekarang, cornerback dan safety yang bakal naik dan turun sekaligus breaking news. Jadi kita udahin dulu buat podcast hari ini, berarti next week kita bakal terakhir ya. Sebelum kick off nih, berarti berapa hari lagi ya? Sekarang kan Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 10 hari lagi loh. 10 hari lagi. Aduh. Ini timnya Oka lawan tim sejuta, tim yang mulai menjadi tim sejuta umatnya para netizen NFL. Chiefs loh. Banyak langsung banyak bandwagonnya ya kayaknya. Aduh. Banyak bandwagonsnya. Langsung banyak bandwagon Mahomes sama Tyreek Hill sama Kelsey ya. Waduh. Karena yang lu bilang juga dia. Kenapa? Netizen karena kayak yang lu bilang juga dia, netizen suka flashy plays dan Chiefs ya kurang flashy apa? Gitu. Dengan Mahomes dan Tyreek Hill dan Kelsey. Mahomes yang mainnya kayak gitu, Tyreek Hill yang larinya kayak maling, Kelsey yang catchingnya bagus. Nah, kita lihat nih apakah Chiefs dengan Mahomes yang jadi half billion dollar man atau Texans yang rapuh tanpa DeAndre Hopkins. Maaf Kak. Maaf Kak. Maaf. Jadi thank you banget udah nonton, thank you banget udah dengerin podcast kita, thank you banget Nuha sama Oka udah datang buat thank you. mengasih teks dan analisisnya. Thank you banget buat kalian semua. Jangan lupa subscribe, klik lonceng sambil subscribe biar kita upload langsung dapat update, dapat notifikasi langsung update sama NFL di Indonesia. Jangan lupa join kita tuh di bawah Oka sama Nuha. Ada Instagram, line open chat sama Twitter. Karena nanti pas regular season udah deh tuh chat gak ada habis-habisnya udah. 24 jam juga lu buka udah chatnya udah 999. Gak ada habis-habisnya. Aduh, jadi yaudah langsung join kita dan join fans NFL seluruh Indonesia. Dan karena udah 1000 subs, gue ingetin lagi di terakhir nih, siapa yang mau nih? Ada yang mau nggak? Mau nggak nih? Glove nih, glove. Mau. Nih, gua bacain ya nih, gua nggak bohong ya nih. Gua zoomin dulu nih ya tuh. Ya. Gua bacain special edition loh. Special edition Cancer Awareness Skill Glove tuh, udah tuh. Masa lu nggak mau sih? Yaudah, jadi nggak pakai lama nanti. Jangan, sorry. Iya nanti. Sorry, berarti yang tadi yang awal sorry ya. Maaf, berarti nanti atau sebelum video ini, gua bakal upload video giveaway. Jadi tunggu aja gimana cara mainnya. Ikutin aja cara mainnya. Kalau misalnya lu bikin cerita yang menyentuh hati atau ternyata lu mau curhat gitu, ternyata iya gue suka NFL karena gue putus sama cewek. Terserah lu ceritain apa, bebas. Yang penting lu cerita. Kalau
kita lihat ternyata cerita lu memang wow, karena ini bener-bener ceritanya bagus banget. Jadi yaudah, lu bakal menang glove. Atau nggak kalau misalnya lu nggak menang glove seperti janji kita kemarin kan masih ada kaos tuh yang buat kita giveaway. Kalau misalnya lu nggak dapet glove ya masih ada kaos. Tungguin aja. Jadi good luck ya buat besok ya. Jadi thank you udah nonton, thank you udah dengerin. Stay tune di episode selanjutnya ya. Dadah. Dadah. Terima kasih telah bergabung dengan Zero Knowledge Podcast. Follow kami di Instagram dan Twitter @NFLFansIndo. Atau bergabung dengan kami di Line Square dengan keyword NFL Fans Indonesia. Sampai jumpa di podcast berikutnya.